Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mengucap syukur di hadapan Tuhan oleh karena kasih dan anugerahnya, sehingga kita semuanya boleh kembali bersama-sama pagi hari ini untuk kita memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Puji nama Tuhan, beberapa sahabat doa sudah bergabung. Ibu Nuke sudah langsung bergabung. Puji Tuhan, puji Tuhan. Pak John Lee, Ibu Mary, lalu juga Ibu Hilda Winata, Ibu Pasca Yuli, dan ada dua lagi yang lain juga sudah bergabung. Puji Tuhan. Ada Ibu Gioksin juga pagi hari ini bergabung. Puji Tuhan. Ibu Feni, lalu kemudian Pak Beni, Brother David Rindu juga sudah bergabung. Kemudian juga ada Pak Willy Sagita sudah bergabung. Shalom Pak. Iya. Lalu juga ada Ibu Betigo _Sanjaya. Shalom Bu. Salam kenal dari kami semuanya, sahabat-sahabat doa. Mengucap syukur Ibu Betigo ini boleh berkenan bergabung. Sudah beberapa hari terus bergabung bersama-sama. Puji Tuhan. Lalu juga ada Ibu Febe Halim bergabung. Puji Tuhan. Iya. Ibu Lili Melia Gawati juga sudah bergabung. Puji Tuhan. Baik. Ibu Ruth yang ada di Magelang juga. Puji Tuhan, puji Tuhan. Lalu juga ada Ibu Juliana Tan yang setia melayani Tuhan terus menerus. Terima kasih. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya ya Bu ya. Demikian juga ada Ibu Lili Sani Ali sudah bergabung juga. Ibu Feni juga yang tidak ketinggalan. Ini luar biasa. Usia belum boleh semakin bertambah, tetapi semangatnya juga tidak berkurang. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ibu Hani juga bergabung. Puji Tuhan. Nah ini Hani ini dia itu punya usaha sulam alis ya toh, pasang bulu mata begitu ya, dan yang lain-lain saya tidak terlalu ngerti. Saya taunya hair extension gitu. Itu yang biasanya saya lakukan. Ya. Puji Tuhan ya. sorry cek sound tenggorokannya. Lalu juga ada Ibu Tan Lin Yen juga sudah bergabung. Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Lalu juga ada Ibu Vin masih di Dili ya Bu, Timor Leste ya. Puji Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati dimanapun berada. Anak-anak Tuhan kiranya terus menjadi berkat. Pak Igor juga, sahabat doa lama yang setia, selalu setiap pagi menyembah bersama-sama. Ada ponakan saya juga, Elisa. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, puji Tuhan. Lalu juga ada Fan 9572. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya itu senang kalau ada sahabat-sahabat doa baru yang terus-menerus bergabung secara ini rutin begitu ya. Kiranya semuanya ini boleh menjadi bagian berkat Tuhan untuk kita semuanya ya, supaya kiranya kita semakin melekat di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Lalu juga ada Dr. Ani Kurnia. Puji Tuhan, puji Tuhan. Pak Jimmy juga demikian. Ada Ibu Yeni Tri. Ini seingat saya Bu Yeni ini adalah soulmate-nya Dr. Ani Kurnia. Mungkin teman segereja atau apa, enggak tahu juga saya ya. Dan Yesus berkati ya Bu Yeni, selamat bergabung kembali di doa pagi ini. Baik. Oke, baik. Oh iya, masih di Dili. Lalu juga ada Ibu Nerawati, Bu Sianturi ini juga bergabung. Puji Tuhan, selamat pagi Bu Sianturi. Tuhan Yesus memberkati keluarganya. Baik. Bapak Ibu, ini di jam saya sudah jam 5:05 di jam digitalnya, sehingga kita akan memulai ibadahnya. Untuk sementara waktu saya tidak bisa, istri saya tidak bisa menampilkan lirik pujiannya. Dan kelihatannya Pak Sam juga belum bergabung. Tidak tahu kenapa, mungkin beliau agak terlambat. Kita doakan supaya beliau segera bergabung. Tetapi sebelum beliau bergabung, nanti saya mungkin juga akan membutuhkan salah satu di antara saudara yang tergerak untuk menuangkan lirik-liriknya ya, supaya bisa membantu sahabat-sahabat doa juga untuk sama-sama memuji Tuhan. Karena istri saya sedang di kamar tadi ini. Rush saudara, karena jam 5 kurang begitu, kurang sedikit anak saya bangun. Kalau anak saya yang cowok itu kalau bangun mesti teriak-teriak nama bapaknya itu, Bapak, maunya saya temenin gitu. Maunya saya temenin, sudah saya temenin, giliran waktunya live dia masih pengen ditemani. Ya saya tinggal saja ya, ditemani mamanya. Makanya ada satu pelayanan yang masih kosong slotnya, dan kalau saudara berkenan untuk mengisi itu boleh. Apa itu? Pelayanan menjaga anak-anak saya waktu saya melayani. Baik, Bapak Ibu, kita siapkan diri kita ya. Sekali lagi mohon ada salah satu di antara saudara yang tergerak untuk boleh membantu menampilkan lirik pujiannya. Atau mungkin Bu Juliana Tan bisa bantu untuk WA Pak Sam.
Go Sam, where are you? Gitu ya. Baik, puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, syukur, hormat kami naikkan di hadapan Tuhan. Oleh karena kehidupan kami ini berasal daripada Tuhan. Segala sesuatu yang mengisi hidup kami juga berasal daripada Tuhan. Orang-orang yang ada dalam hidup kami juga semuanya ada karena seizin Tuhan. Bahkan setiap peristiwa-peristiwa terjadi, ada tangan Tuhan di sana yang menata, mengaturnya untuk hidup kami. Kami bersyukur oleh karena Tuhan beri kami kesempatan untuk kembali bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Dan menggunakan hidup kami yang singkat, yang seperti uap, sebentar ada, sebentar hilang. Untuk kami boleh memuji Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Berkatilah kami dalam ibadah kami, supaya kami ini hatinya semakin melekat kepada Tuhan, semakin mengenal Tuhan, sehingga hidup kami ini semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada tempat yang lebih nikmat dibandingkan dengan bersama dengan Itu sebabnya kami rindu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan berkatilah hamba-Mu bersama dengan istri juga yang nanti juga akan membantu dalam melayani, supaya kiranya pelayanan hamba-Mu bersama dengan istri ini berkenan di hadapan Tuhan. Itu saja Tuhan yang kami rindukan, sehingga pada akhirnya nanti kami boleh mempertanggungjawabkan panggilan kami sebagai hamba-Mu, dan Kau mendapati kami sebagai hamba yang baik ketika roh kami nanti kembali pulang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membuka ibadah ini, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya kami menyerahkannya di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang terutama di dalam hidupku. Terima kasih yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Sekali lagi, yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau
memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mencintai Yesus. Mari menyanyi juga dari hatimu. Haleluya, haleluya. Katakan dengan sungguh, saya mau cintai Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cintai Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cintai Yesus. Mari dari awal pujikan yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Mari sama-sama muliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya mau cintai Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cintai Yesus. Haleluya,
dalam hidup ini. Ku sembah Kau lebih dari segalanya. Tiada Allah seperti Kau, Yesus. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Mari pujikan dari awal. Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lutut
wajahku. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dan tinggikan lagi, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kesempatan kami boleh memuji Tuhan, kesempatan kami boleh bersama-sama menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, merasakan kehadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur bukan saja Tuhan memberi kami kesempatan untuk hidup hari ini, beraktivitas, dan juga melakukan segala sesuatu yang harus kami lakukan bersama dengan Tuhan di hari ini, tapi juga Tuhan memberi kepada kami kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur sahabat-sahabat doa semuanya yang setia, mereka yang bahkan sudah setia sedari awal-awal hamba-Mu memulai pelayanan ini. Tuhan memberkati mereka semuanya ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka semuanya ya Tuhan. Jagai kesetiaan mereka sampai mereka mengakhiri pertandingan hidup mereka di dalam Tuhan. Biarlah mereka semuanya terus menerus setia kepadamu ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup mereka, apapun yang terjadi, biarlah mereka tetap setia. Jangan sampai ada hal-hal yang membuat mereka meninggalkan-Mu ya Tuhan. Jagailah ya Tuhan iman mereka semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan juga hamba-Mu, jagailah iman hamba-Mu juga Tuhan, supaya hati kami terus menerus rindu untuk melayani Tuhan, berfokus hanya kepada Tuhan, tidak mencari kesenangan manusia tetapi menyenangkan hati Tuhan. Bahkan juga kiranya hamba-Mu terus menerus di dalam pelayanannya, tidak mencari keuntungan pribadi, melainkan terus menerus memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, jagailah motivasi pelayanan hamba-Mu ya Tuhan. Jangan sampai hamba-Mu mengejar kemuliaan duniawi ini, tetapi biarlah terus menerus hamba-Mu boleh mengejar kemuliaan
rohani yang Tuhan berikan bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, jagai hatinya supaya tetap lemah lembut, supaya tetap rendah hati di dalam nama Tuhan Yesus. Jagai ya Tuhan. Kami semuanya ini adalah orang-orang yang telah jatuh di dalam dosa, yang seringkali kami justru lebih menikmati untuk jauh dari Tuhan. Kami jauh lebih mudah untuk menikmati hal-hal yang mendatangkan dosa ketimbang hal-hal yang baik. Tanpa pertolongan Allah Roh Kudus dalam hidup kami semuanya, maka niscaya kami juga tidak akan mungkin bisa bersekutu dengan-Mu. Tanpa Allah Roh Kudus yang menggerakkan hati kami, tidak mungkin kami punya kerinduan untuk datang kepadamu ya Tuhan. Sebabnya ya Allah Roh Kudus, tetaplah ada dalam hidup kami sampai selama-lamanya, supaya Engkau membimbing kami ya Allah Roh Kudus, supaya Engkau mengingatkan kami akan hal-hal yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Doa kami supaya kerohanian kami semuanya ini semakin hari semakin meningkat, semakin didewasakan. Agar jangan kami menjadi orang-orang Kristen yang mudah mengeluh, yang mudah menggerutu hanya oleh karena hal-hal yang terjadi dalam hidup kami yang tidak enak bagi daging kami. Kami telah belajar bahwa apa-apa yang nampak tidak enak seringkali bisa juga dipakai Allah untuk mendatangkan hal-hal yang baik. Hanya karena kami belum tahu ending dari sesuatu yang kami hadapi hari ini, seringkali kami justru menggerutu kepada Tuhan. Tapi dalam perjalanan hidup kami ini, kami telah belajar bahwa apa yang dulu kami sesali, hari ini seringkali menjadi hal yang kami syukuri. Sebabnya Tuhan, biarlah kami semuanya semakin belajar dari pengalaman hidup kami, agar kami tidak menjadi anak-anak di dalam kerohanian kami. Kami boleh menjadi orang-orang dewasa dalam kerohanian kami. Meskipun mungkin usia kami belum cukup tua, tapi biarlah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan beri kami kedewasaan, agar kami bisa juga untuk mengkonsumsi makanan-makanan rohani yang keras, makanan-makanan rohani yang tidak bisa dikonsumsi oleh bayi-bayi rohani. Hamba mau berdoa Tuhan supaya kiranya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kami semuanya, agar hidup kami semakin selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang kami inginkan dalam setiap panggilan kami. Sebagai Bapak, kami boleh menjadi Bapak yang sesuai dengan panggilan firman Tuhan. Sebagai kepala rumah tangga, demikian juga sebagai istri, sebagai mama, sebagai anak, sebagai orang tua, biarlah senantiasa ya Tuhan, kami ini boleh selaras di dalam panggilan Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Periksalah hati kami ya Tuhan. Apabila Tuhan mendapati di dalamnya ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, biarlah Tuhan melalui firman Tuhan mengikis itu semuanya, menyembuhkan kami, memulihkan kondisi hati kami. Apabila ada di antara kami yang masih seringkali kepahitan dengan orang-orang yang menyakiti kami, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, beri kepada kami pengampunan hati untuk mau mengampuni ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan. Apabila ada di antara kami yang masih sering mudah mangkel, mudah marah, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah semuanya itu dikikis oleh firman-Mu ya Tuhan. Melalui pembelajaran akan firman Tuhan, kami boleh menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih berbelas kasih, lebih lemah lembut lagi. Apabila ada di antara kami ya Tuhan, yang bahkan seringkali menggunakan segala caranya untuk mendapatkan keuntungan duniawi, Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan. Sadarkanlah kepada setiap kami semuanya selalu, agar kami senantiasa menyadari bahwa kami tidak selama-lamanya hidup di dunia ini, dan tidak ada perlunya juga kami menumpuk harta di dunia ini dengan cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampunilah kami semuanya ya Tuhan. Apabila ada di antara kami Tuhan yang tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, yang masih terus-menerus berkutat dengan dosa-dosa lama kami, ampuni kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau berbalik Tuhan dari jalan kami yang sesat menuju kepada Tuhan. Diberikan kiranya kami pengampunan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami mendapati sosok Bapa Sorgawi yang membuka tangan-Mu bagi kami untuk kami kembali kepadamu ya Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Apabila ada di antara kami yang kadang-kadang sombong secara rohani, menganggap diri kami jauh lebih rohani dibandingkan dengan orang lain, menilai kerohanian orang lain hanya berdasarkan apa yang kami lihat di mata saja, dan kami merendahkan mereka, ampunilah kami juga ya Tuhan. Kami tidak lebih baik juga dengan orang lain di hadapan Tuhan. Kami sama-sama orang berdosanya. Maka apakah pantas kami ini Tuhan merendahkan orang lain, merendahkan kerohanian orang lain hanya gara-gara kami ini merasa saja, padahal belum tentu kami benar-benar melekat kepadamu. Sebabnya ampunilah kami Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, berikanlah kepada kami kerendahan hati terutama, agar kami tidak merasa yang paling dekat dengan Tuhan, yang paling rohani, yang paling kudus, sehingga kami merendahkan orang-orang yang lainnya, bahkan anggota keluarga kami juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak, hamba-Mu bersyukur oleh karena kabar sukacita yang telah hamba-Mu dengar dari Ibu Gyoksin, bahwa putra beliau Pak Marcel telah disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Thank you Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Kesembuhannya berasal daripada Tuhan. Hamba-Mu berdoa supaya beliau pun juga menyadari hal ini dan juga bersyukur kepada Tuhan. Sama seperti kami semua yang terus-menerus membawanya dalam doa, bersyukur kepada Allah yang berkenan berbelas kasihan dan memberikan kesempatan pertambahan hidup baginya untuk dia hidup di dalam kesehatannya. Hamba berdoa ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, beri kesadaran akan hal ini kepada beliau, dan biarlah beliau semakin melekat di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, hamba juga bersyukur ya Tuhan, oleh karena Tuhan juga memberkati putra-putri Ibu Gyoksin yang lain, baik yang ada di Bali maupun yang ada di Amerika. Tuhan terus memberkati, sama seperti bagaimana Tuhan memberkati anak-anak kami semuanya. Kedua anak hamba-Mu juga biarlah Tuhan memberkati, putra dan putri dari Pak Sam dan Ibu Nini juga kiranya Tuhan memberkati. Demikian juga cucu-cucu yang ada pada sahabat-sahabat doa juga kiranya diberkati Tuhan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Jacqueline Tuhan berkati, cucu dari Ibu Megawati juga Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan. Demikian juga cucu dari Ibu Febe Halim juga Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati kiranya anak-anak, cucu, menantu, semua anggota keluarga kami di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya kiranya yang studi diberikan kepintaran oleh Tuhan, sekalipun mereka belum bisa secara langsung studi di sekolah kembali seperti dulu. Biarlah pembelajaran melalui online juga tidak mengurangkan bagaimana Tuhan bisa memperlengkapkan mereka dengan kecerdasan, dengan kepintaran, dan kiranya mereka juga akan menggunakan itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa juga apabila ada yang bekerja, Tuhan memberkati pekerjaan mereka semuanya ya Tuhan. Diberkati mereka yang sebagai sales, Tuhan memberkati. Mereka yang marketing, Tuhan juga memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian usaha pekerjaan dari Pak Sam sebagai konsultan pajak, Tuhan juga memberkati. Dr. Andi, Tuhan juga memberkati. Tuhan di dalam pelayanannya kepada masyarakat, Tuhan memberkati. Supaya kiranya hikmat Tuhan menyertainya terus, sehingga bahkan melalui dia nama Tuhan dipermuliakan, dan menyadarkan kepada setiap pasien yang ditanganinya bahwa kesembuhan berasal daripada Tuhan, dan beliau sebagai dokter adalah media Tuhan untuk menyampaikan kesembuhan itu kepada setiap orang yang dilayaninya. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan, sama berdoa juga untuk para karyawan-karyawan, Tuhan memberkati. Para business owner juga Tuhan memberkati di tengah situasi yang mungkin tidak mudah bagi mereka. Tuhan, kami percaya jalan keluar diberikan Tuhan bagi mereka semuanya. Yang punya toko spray, Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Ibu Nini maupun juga Ibu Ani juga Tuhan memberkati. Yang ada di Magelang juga Tuhan dibuat Tuhan rame tokonya dalam nama Tuhan Yesus. Usaha pekerjaan dari Ibu Fung Fung juga Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati Pak Steve yang bekerja sebagai bankir. Tuhan memberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Lebih daripada semua hal-hal jasmani yang kami naikkan di hadapan Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan terus menjagai kerohanian kami. Diberkati kiranya kami semuanya melalui media-media yang ada, ibadah-ibadah yang ada, yang membuat kami semakin mengenal Tuhan,
semakin melekat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati juga radio-radio rohani yang biasa kami dengarkan. Tuhan juga pakai supaya kiranya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati, memberi hikmat, pengertian akan firman-Mu Tuhan. Supaya kiranya ya Tuhan, melalui firman yang kami dengarkan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, semuanya boleh membuat kami ini semakin hari semakin didewasakan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa juga untuk segala sesuatu hal-hal yang bersifat teknis yang ada pada ibadah pelayanan doa pagi ini, kiranya Tuhan memberkati agar semuanya kiranya boleh berjalan baik. Hamba-Mu berdoa baik itu koneksi internet, perlengkapan peralatan yang kami gunakan, bahkan juga jika Tuhan izinkan kami boleh menambah equipment yang kami butuhkan untuk pelayanan yang lebih luas lagi. Biar Tuhan memberkati semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari ambil waktu untuk saudara berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mari silakan naikkan syukur-Mu, syafaat-Mu, permohonan-Mu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati gereja-gereja. Mau berdoa ya Tuhan, untuk pelayanan sebaiknya Tuhan lebih lagi jadi bagian berkat Tuhan setiap jam. Mau juga berdoa ya Tuhan dalam nama supaya Tuhan berkati setiap orang yang mengambil bagian dalam pelayanan di doa pagi, agar kiranya apa yang mereka kerjakan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan juga memberkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih dalam Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan. Tuhan setiap firman yang kami sampaikan, yang kami beritakan, biar terus boleh menjadi bagian berkat Tuhan seluruh jemaat-jemaat semuanya. Dalam Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Yesus, hamba-Mu yang kuat, Tuhan berkati hamba-Mu dan juga istri hamba-Mu, berkati ketua hamba-Mu, sama seperti bagaimana Tuhan juga memberkati orang tua hamba-Mu, adik hamba-Mu, juga Tuhan berkati semua dari mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Thank you Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Apabila ada di antara kami yang membawa pergumulan kami di hadapan Tuhan, mohon Tuhan mendengar, memberikan jalan keluar. Mohon Tuhan menolong ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, agar kiranya setiap permasalahan yang sedang dihadapinya Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan kepada dia untuk menanggung segala perkara bersama dengan Tuhan. Dan juga kiranya Tuhan campur tangan supaya permasalahannya boleh cepat selesai, dan melalui permasalahan-permasalahan yang ada justru membuat mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa ya Tuhan, untuk mereka yang membawa pergumulan-pergumulan hidup mereka, biarlah Tuhan di dalam pergumulannya membuat mereka semakin juga berjumpa dengan Tuhan. Waktu-waktu yang disediakannya untuk berdoa, untuk berpuasa, bahkan kiranya semuanya itu boleh membuat mereka semakin melekat di hadapan Tuhan. Setiap proyek-proyek yang sedang ditangani oleh sahabat-sahabat doa, bila juga Tuhan memberkati. Baik Tuhan, hamba-Mu terus membawa proyek iklan yang sedang terus-menerus akan disampaikan oleh Ibu Shirley, juga Tuhan memberkati. Tuhan berkati supaya kiranya melalui iklan yang dibuatnya itu produknya boleh semakin laris, mendatangkan berkat dan mencukupkan seluruh kebutuhan rumah tangganya, dan juga kiranya juga boleh menjadi bagian berkat Tuhan untuk gereja-gereja, untuk yang lain-lainnya juga. Terima kasih. Demikian juga kami membawa setiap sahabat-sahabat doa, jiwa-jiwa ini satu persatu ya Tuhan, satu persatu di antara mereka Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan jagai kami, terutama hamba-Mu, agar kiranya terus bisa memuliakan nama Tuhan melalui pelayanannya. Dan hamba-Mu berdoa supaya apa yang diberitakannya adalah benar-benar isi hati Tuhan untuk seluruh jemaat semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Puji nama Tuhan, puji Tuhan. Anak saya sudah bangun dua-dua, yang tadi yang satu sudah bangun, sekarang kakaknya bangun. Jadi maaf kalau tadi ada bocor-bocor suara atau hal-hal yang ini ya, karena
Biasa anak kecil mesti ngelutak. Do you know what is the meaning of ngelutak? But anyway, saudara, bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita boleh sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Amin, amin, amin. Iya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Ini apa yang noise ya? Oh, cek saya ini sebentar, saya cabut dulu ya. Oke, ya, supaya tidak mengganggu. Baik, ya. Kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelum itu izinkan saya juga untuk menyampaikan perkembangan pelayanan doa pagi ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena anugerah Tuhan kami menerima persembahan jemaat yang juga diperuntukkan untuk kemajuan pelayanan doa pagi ya saudara. Jadi ada yang memberi persembahan untuk equipment dan yang lain-lain, itu kami gunakan memang untuk juga sesuai dengan apa yang diperuntukkan, apa yang dimaksudkan gitu ya. Jadi kami sudah memesan beberapa equipment untuk pertumbuhan pelayanan doa pagi, dan puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati sahabat doa yang sudah menjadi bagian berkat Tuhan untuk pelayanan ini. Dan saya, seperti yang saya sampaikan kemarin, sudah membuat channel YouTube. Memang masih beberapa video saja, saudara, karena prosesnya memang agak makan waktu juga untuk upload, lalu kemudian untuk download dulu ya dari IGTV, lalu kemudian diupload, juga ini membuat bannernya karena saya ini tidak pernah les komputer, sehingga ya belajar otodidak saja di Photoshop ya, bikin begitu saja. Tapi saya berusaha sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Jadi hanya baru beberapa video, saya lupa apakah apakah 6 atau 7 video. Nah, nanti istri saya akan menyampaikan juga channel YouTube-nya. Nanti saudara bisa cek di situ ya. Kalau misalnya nggak bisa dipencet, itu kayaknya nggak bisa dipencet sayang ya. Nggak bisa. Nanti saya saya update di Instagram ya, saya akan update di Instagramnya begitu ya, untuk channel YouTube-nya, karena Instagram saya itu sekarang saya ganti. Jadi dulu namanya kan Putut Petra Wulandaru gitu ya, sekarang namanya saya ganti Instagramnya jadi Sahabat Doa Pagi gitu ya, Sahabat Doa Pagi, Instagramnya jadi begitu. Nah, nanti saya akan update di situ. Saudara kalau pengen lihat video-video lama, saya upload memang dari video yang lama, dari pelayanan yang lama, awal-awal tanggal 27 Agustus 2020. Saya uploadnya memang dari yang lama-lama, saudara. Nanti terus-menerus menuju ke yang baru. Supaya saya juga bisa mengenang juga ya, pelayanan-pelayanan yang lama dulu, zaman pasti pakai handphone yang lama itu, yang masih gelap-gelap gitu ya. Puji Tuhan sekarang handphonenya sudah tidak lagi gelap-gelap gitu, karena dulu itu kalau saya gerak gitu ya, itu gelap, nanti terang lagi. Oh Tuhan Yesus ya, Tuhan baik ya. Mulai dari yang sederhana lah, semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Nanti saudara bisa lihat di sana ada beberapa topik-topik yang juga kami bahas di sana. Juga kemudian ada email, saudara. Ini ada email doa pagi. Kenapa saya buat email doa pagi ini? Ini untuk memfasilitasi saudara misalnya mau tanya tentang firman yang kira-kira jawabannya panjang. Kalau saudara tanyanya di WA itu ya oke-oke saja sih, tidak apa-apa. Cuman ngetik pakai jempol itu ya, dengan ini kolom komen yang terbatas gitu, kalau terlalu banyak kalimatnya juga ngeluh juga baca WA gitu ya. Juga mungkin kalau di email begitu saya bisa menambahkan bahan-bahan khotbah saya ya untuk pembelajaran ya gitu ya. Silahkan kalau misalnya mau menggunakan email ini, atau ada saudara yang misalnya pengen share sesuatu lalu kepengen lebih private supaya tidak tahu nama begitu ya, karena mungkin ada masalah-masalah pribadi, itu bisa lewat email kan. Kalau email itu bisa lebih tidak terlalu terlihat gitu ya siapa gitu ya. Silahkan ya menggunakan email. Yang penting kami ini berusaha untuk memfasilitasi sahabat-sahabat doa supaya kiranya kami bisa melayani lebih baik lagi. Itu tujuan kami bisa melayani Tuhan melalui pelayanan saya kepada saudara-saudara semuanya lebih baik lagi. Itu tujuan saya, saudara.
Karena toh pada akhirnya nanti walaupun saudara ini adalah domba-domba yang digembalakan oleh gembala-gembala lokal saudara, gitu. Saudara ini perlu ketahui ya bahwa doa pagi ini bukan gereja, bukan gereja, bukan komunitas yang eksklusif gitu ya, tidak. Tetapi saudara punya hamba-hamba Tuhan, punya pendeta, punya gembala, saudara juga harus mengingat beliau-beliau semuanya yang telah menjadi bapak rohani saudara semuanya. Tapi meskipun demikian, saya juga harus bertanggung jawab kepada Tuhan tentang jiwa-jiwa yang ada di doa pagi ini. Makanya kami terus-menerus mengupgrade, berusaha terus memberi yang terbaik. Istri saya juga ini bikin absensi supaya tahu siapa-siapa yang sudah beberapa hari tidak join agar kami bisa kontak, bisa ingatkan lagi begitu ya. Lalu kemudian hari ini juga ada channel YouTube dan email, semuanya adalah bentuk tanggung jawab saya atas jiwa-jiwa yang ada di doa pagi ini yang akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi itu saja. Kalau saudara pengen sesuatu, butuh sesuatu yang kira-kira kami bisa bantu, silakan kontak melalui WA boleh, melalui email juga boleh. Kalau saudara ingin melihat YouTube channelnya boleh. Saya tidak akan bilang seperti YouTuber. Don't forget ya, jangan lupa subscribe, like, and share. Enggak, saya enggak akan lakukan itu ya saudara ya. Terserah saudara mau subscribe, saudara ya puji Tuhan, mau like puji Tuhan, mau share puji Tuhan ya. Karena apa? Saya tidak ada motivasi keuntungan finansial dari channel YouTube itu ya. Makanya saya tidak akan bilang itu. Don't forget ya, jangan lupa like, share, and subscribe. Tekan loncengnya agar saudara mengetahui notifikasi. Tidak lah, itu terserah saudara semua. Kalau saudara menganggap boleh mendapatkan berkat-berkat rohani ya silakan. Kalau misalnya hanya pengen lihat sesaat-sesaat ya terserah saja lah. Saya hanya ingin memfasilitasi supaya kita semuanya boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Nah itu saja. Supaya nanti kalau saya mati itu saya ketemu Tuhan sambil senyum. Tuhan, aku sudah melakukan apa yang kau tugaskan. Nah, begitu saja loh. Tujuannya cuma itu ya. Dan Tuhan tuh menyambut saya gitu ya. Anakku sini tak beluk gitu. Bukan Tuhan menyambut saya gitu. Oh nunggu ya. Jadi hamba Tuhan yang gena. Motivasi gak gena. Pelayanan gak gena. Matang ada ya. Jangan sampai begitu. Itu saja ya. Motivasi saya ya. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Waduh. Waktunya mepet. Surefet. But anyway, kita akan belajar satu bagian firman Tuhan. Coba lihat Alkitab saudara ya. Kemarin kita telah belajar ya bahwa Allah itu di dalam kedaulatannya ternyata menata semuanya sehingga tidak mungkin ada hari di mana hari itu tidak ada di dalam kitabnya Tuhan. Nah itu menunjukkan bahwa apa sih? Sebentar ini. Sayang, minta tolong monitornya dilurusin supaya kataku enggak menceng-menceng nanti. Nah, that's it. Oke, agak menceng dikit sayang. Iya, puji Tuhan. Luar biasa ya. Punya istri sekaligus asisten. Istri saya ini kan, kalau saya pilotnya ya dia co-pilotnya kan begitu ya. Kalau saya presidennya ya dia menteri keuangannya. Anyway saudara, ya cukuplah guyon terus nanti saudara jadi tawa-ketawa terus. Anyway, coba lihat Amsal pasal 16. Kita kemarin sudah belajar kan ya bahwa Allah itu ternyata dalam semua peristiwa dia itu intervensi ya. Bahkan hal-hal yang buruk pun di sana itu ternyata ada Allah juga. Sebagai apa? Entah first causes, entah second causes. Nah, kita sudah belajar beberapa hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar lagi, saudara. Bahwa ternyata Tuhan ketika melakukan sesuatu, dia punya purpose yang jelas. Untuk apa dia melakukan ini? Alasannya apa? Dia punya purpose yang jelas. Dia punya tujuan yang jelas. Dia bukan Tuhan yang timbane nganggur gawe Petra ndak. Timbane nganggur bikin nyiptain Kesia ndak. Tapi masing-masing pribadi diciptakan Tuhan dengan tujuannya yang jelas. Coba lihat ya, Amsal 16 ayat yang ke-4. Amsal 16 ayat yang ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Waduh, ini saudara yang dikasih Tuhan. Kalau saudara mau mendiskusikan ayat ini dan melihatnya dalam perspektif
teologis begitu. Wah, ini bisa menjadi diskusi yang hangat, menarik, yang bisa habiskan kopi bergelas-gelas, cemilan berpiring-piring begitu. Dan saya orang yang paling punya gairah untuk mendiskusikan hal ini sebetulnya. Senang sekali saya ngobrol firman, mendiskusikan perspektif teologia dengan orang-orang yang bahkan mungkin berbeda teologia. Itu saya senang sekali. Saya sama papa saya itu seorang gembala ya. Kami kalau perjalanan keluar kota saya nyetir gitu, atau dalam kota ya saya nganter beliau. Kalau pas beliau ngajak ngobrol soal firman, diskusi soal firman, waduh, wis gak ngantuk belas, saudara, bener. Kapan hari kami ke Solo untuk jenguk saudara, dari Surabaya ke Solo, balik lagi Solo ke Surabaya, nggak ngantuk belas, saudara. Karena apa? Ngobrol firman. Jadi saya senang sekali ngobrol teologi ya, senang sekali. Walaupun ya kadang-kadang kami agak berbeda perspektif, tapi kemudian seru, diskusinya seru. Nah ini kita juga bisa diskusikan. Misalnya begini, Tuhan membuat orang fasik untuk hari malapetaka. Loh, sing bener iku orang fasik dibuat Tuhan, atau memang orang fasik itu jadi fasik karena karepe dewek sih? Ya apa sih ini? Masa Tuhan itu yang kudus membentuk orang fasik? Berarti kan Tuhan menjadikan orang sebagai fasik. Sehingga kemudian orang ini menerima penghukuman ketika tiba harinya Tuhan. Makanya di sana dikatakan bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Lu apa maksudnya ini? Waduh, itu diskusi yang sangat saya senangi. Benar, saudara. Kita bisa melihatnya itu, tapi saya tidak ingin membawanya ke ranah itu ya, karena selain waktunya tidak mencukupi juga karena ini bisa menjadi diskusi yang sangat panjang. Tapi saya bersedia kalau saudara mau diskusi ya. Misalnya Pak Jimmy itu saya rasanya kok melihatnya suka ini ya, belajar teologi ya. Tidak apa-apa, ayo ngobrol. Tapi jangan di WA, ya ngopi lah, di kopi kenangan atau kopi sekre atau mana. Saya yang bayar juga tidak apa-apa kok, ya toh. Kalau saudara tega, masa hamba Tuhan bayar. Tapi saya bersedia, ya. Jadi anyway, kapanpun. Tapi saya akan melihat ini untuk pembelajaran kita secara ini ya, secara praktis saja. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di 3 menit ini saya akan menyampaikan. Kalau Tuhan itu membuat segala sesuatu dengan tujuannya masing-masing, maka pasti tujuannya akan terlaksana ya. Coba lihat Ayub pasal 37. Ayub pasalnya yang ke-37, ayat yang berapa itu? 10 kalau tidak salah ya, 10 sampai 13. Coba lihat ya, Ayub 37 ayat 10 sampai 13. Ya. Ayub 37, 10. Lihat baik-baik. Oleh nafas Allah terjadilah es. Ayub ini salah satu kitab puisi ya. Jadi jangan saudara kemudian lalu meneliti berdasarkan pengetahuan umum atau pengetahuan alam. Apakah benar ya es itu dibuat dari nafas Allah? Ini kitab puisi, saudara perlu tahu itu ya. Jadi tentu saja penyampaiannya adalah puitis begitu ya. Oleh nafas Allah terjadilah es dan permukaan air yang luas membeku. Awan pun dimuatinya dengan air dan awan memencarkan kilatnya. Lalu kilatnya menyambar-nyambar ke seluruh penjuru menurut pimpinannya. Untuk melakukan di permukaan bumi segala yang diperintahkannya, ia membuatnya mencapai tujuannya. Baik untuk menjadi pentung bagi isi buminya, maupun untuk menyatakan kasihnya. Saudara dikasih Tuhan, coba lihat ya. Bahkan kilat ada menyambar itu bukan kebetulan saja. Memang ada penjelasan ilmiahnya ya. Oh itu karena ion positif, negatif, wow, begitu ya, sehingga terjadi kilat. Tapi rupanya kita memberitahu kepada kita bahwa kilat itu ada juga karena Tuhan. Dan kilat menyambar itu karena Tuhan punya tujuan. Boh gawe ngageti saudara biar bertobat. Darah Yesus pas melakukan dosa ya, ada bunyi geluduk. Tuhan ampuni. Bisa. Atau untuk nakut-nakuti anak saudara biar cepat tidur. Nah itu yang saya lakukan sama istri. Nggak tidur pas hujan ada buar gitu ya. Semoga saudara tidak kaget ya. Ada kilat gitu. Mesti itu ayo ada kilat. Ayo cepat tidur, cepat. Dibawa kilat. Tuhan punya tujuannya masing-masing. Dan apa yang menjadi tujuan Tuhan itu pasti terlaksana. Tidak mungkin gagal. Nah, kita sudah melihat itu, belajar pada waktu kita membahas soal kedaulatan Tuhan. Tapi menariknya begini. Kalau Tuhan itu membuat segala sesuatu
untuk tujuannya masing-masing. Maka ada dua hal ya. Ini tinggal 2 menit. Ada dua hal yang penting. Yang pertama, apa tujuan hidup kita? Kalau Tuhan membuat kita, apa tujuan Allah dalam hidup kita? Sekali lagi ya, tujuan hidup itu bukan terletak pada kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Guys, bukan. Masakan iya tujuan hidup itu terletak kepada yang diciptakan? Ya enggak lah. Yang menciptakan, yang punya tujuan tentang ciptaannya, kan begitu kan? Lah iyalah. Ini misalnya ya, orang yang menciptakan jack gitar ini jack gitar ya, kelihatannya. Wah, saya kayak YouTuber ya kalau menunjukkan sesuatu begini. Jack gitar ini diciptakan, punya tujuan. Tujuannya di mana? Apa di jacknya ini? Ya enggak. Ya yang menciptakan jack. Oh, saya ingin mengirimkan, membuat alat untuk bisa mengirim frekuensi atau apapun lah itu. Oh, supaya bisa menghasilkan suara yang lebih besar lagi, begitu ya. Jadilah jack ini, kabel ini. Ya tujuannya ada pada yang menciptakan. Sama. Kita ini juga begitu. Kalau Tuhan punya tujuannya masing-masing tentang ciptaannya, maka pasti ketika ia membuat kita, ia menciptakan kita, ia punya tujuan. Pertanyaannya begini, apakah kita pernah bertanya kepada Tuhan, Tuhan ini menciptakan aku tujuannya untuk apa ya? Atau saudara sibuk untuk menambahkan tujuan hidup saudara sendiri pada hidup yang diciptakan Tuhan ini? It's not fair. Tidak fair bagi saudara kok sebetulnya. Tidak fair bagi diri kita sendiri. Karena kita bisa saja bertentangan dengan tujuan Allah dalam penciptaan kita. Jadi yang pertama, mari cari tahu, mari bergumul. Dan ini menurut saya sesuatu yang penting sekali untuk saudara tahu tentang apa tujuan hidup saudara ini. Apa maksud Tuhan dalam menciptakan saudara? Tujuannya Tuhan apa dalam hidup saudara? Itu penting sekali, saudara. Beneran. Saya tidak bisa nyampaikan. Ya apa ya caranya nyampaikan ini? Kalau saudara tidak ngerti itu, tidak ngerti tujuan hidupnya, tidak ngerti kenapa Tuhan ciptakan saudara, tujuannya apa, maka kita ini saudara akan melakukan begitu banyak kesalahan, baik yang kita sadari atau tidak sadari. Wah, kita ini akan melakukan ini tidak jadi, melakukan ini tidak iso. Apa gitu loh. Bikin toko tidak sukses. Wis jadi hamba Tuhan naik, jadi hamba Tuhan tidak sukses juga. Wis coba dua-dua, punya toko jadi hamba Tuhan. Waduh, ruwet saudara. Tidak akan menemukan damai sejahtera. Kecuali saudara ngerti panggilan saudara dan saudara berjalan di dalamnya. Wah, wis lempeng wis. Orang mau ngomong apa, situasi terjadi apa, lempeng karena saudara tahu panggilan saudara, tahu untuk apa Tuhan menciptakan saudara. Saudara lakukan itu. Dan itu adalah sebuah pergumulan. Dan saya yakin dan percaya kalau saudara melakukan, memulai pergumulan itu di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti akan menunjukkannya kepada saudara. Kenapa? Allah itu adil. Dia tidak mungkin tidak mengkomunikasikan kepada kita tentang maksud dan tujuannya dalam penciptaan kita. Pasti dikomunikasikan oleh Allah. Melalui apa? Bisa melalui firman, bisa melalui pengalaman hidup, bisa melalui orang-orang di sekitar. Banyak cara. Tapi somehow Tuhan akan mengkonfirmasi tentang tujuan hidup saudara. Yang kedua, kalau Tuhan itu melakukan menciptakan segala sesuatu tujuannya masing-masing, berarti setiap orang yang ada di sekitar kita itu semuanya juga ada di sekitar kita karena tujuannya Allah tertentu dalam hidup kita. Benar. Contoh, suami saudara sing ngamukan itu sing dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit ngilono saudara. Masak kuahnya kurang, masak kuah kurang banyu ta. Kalau ada suami yang begitu itu perlu didoakan dan dipuasai. Misalnya itu minta kopi, Ma bikinin kopi, diminum kurang anget. Kamu ini nggak mau ukur ta? Aku itu kepinginnya kan kalau kopi itu ya paling tidak antara 72,5 derajat Celcius lah kehangatannya. Begitu ya. Ini berapa? Ini kan enggak 72 derajat Celcius. Wes culeken kemarin sudah. Iya ya. Dikit-dikit ngamuk dikit-dikit katanya. Misalnya ya. Tapi semua itu ya. Kalau Tuhan ciptakan seseorang, ciptakan apapun, Tuhan punya tujuannya masing-masing. Ya berarti saudara, keberadaan mereka di sekitar hidup kita, di tengah hidup kita, itu juga pasti Allah punya tujuan bagi kita. Jadi saya ingin dua hal ini saudara tangkap benar-benar ya.
tujuan Allah tentang hidup kita. Lalu Allah punya tujuan tentang keberadaan orang-orang lain di sekitar hidup kita. Orang sing bencekno itu, sing dikit-dikit ngomentari saudara. Pak Petra, batikan, tumben batik. Oh iya sih Jumat, misalnya. Batik ikaiku. Ikaiku itu apa? Ita itu. Atau misalnya, tak delok-delok ya, tak lihat-lihat Pak Petra ini bajunya bulat itu aja kayak doa pagi. Saya ini juga bingung. Saya ngomong sama istri. Waktu kemarin lihat video-video lama, sayang, bajuku yang bulat itu ya. Istri saya bilang, ya sayang, kan pelayanan bendino kok, ya bulat itu aja. Kadang-kadang baju yang saya pakai hari ini tuh enggak langsung tak cuci, tak centelin, ya tak angin-anginin, nanti masukin lagi ke ini, nanti pakai lagi seminggu supaya apa ya, enggak terus cuci, pakai sekali cuci, rusak ya, amsyong baju mahal, kaos mahal. Jadi kadang-kadang, tapi ada orang-orang yang ngomen, sudahlah, keberadaan mereka di sekitar kita, itu juga pasti ada tujuan Allah bagi kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belajar dari dua hal ini, biarlah mendewasakan kita ya. Mari bergumul soal apa tujuan Allah tentang penciptaan kita. Yang kedua, ingat baik-baik. Orang-orang yang ada di sekitar kita. Teman kerjamu yang bencekno mangkelno itu, ya toh. Aduh, sing kerjaane dhewe gak ngurusi kerjaane kita gitu ya. Mulai jambak. Mereka itu ada di sekitar kita juga karena Allah punya tujuan bagi kita melalui mereka. Entah melatih kesabaran lah, gitu. Yang lain-lain. Jadi tenang saja ya, hidup ini ya. Pesta, tetanggamu itu juga ada di sekitarmu karena Tuhan punya purpose yang jelas. Itu sebabnya mari bersyukur atas segala sesuatu. Jalani semuanya di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa. Hamba mengucap syukur oleh karena kasih karunia Tuhan saja, kami semuanya boleh belajar kebenaran firman-Mu. Diberkati kiranya kami semuanya, supaya hidup kami ini semakin dewasa, semakin baik. Kami sebagai pribadi juga menjadi pribadi yang semakin baik. Sekali lagi kami mengizinkan firman-Mu Tuhan, untuk mengikis semua hal yang buruk, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang ada pada diri kami. Supaya kami ini boleh menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar tentang bagaimana kedaulatan Tuhan dalam menciptakan segala sesuatu. Dan Tuhan punya purpose, tujuan yang jelas dalam penciptaan-Mu. Itu sebabnya biarlah kami mengetahui tujuan hidup kami. Biarlah kami juga semakin menyadari dan semakin memiliki perspektif yang baik di tengah situasi yang Tuhan izinkan untuk kami hadapi. Baik dengan adanya orang-orang yang telah baik kepada kami, maupun juga orang-orang yang kadang-kadang menyakiti kami. Biarlah kami boleh menyikapi semuanya itu dengan dewasa, dengan pengetahuan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati kami hari ini. Kiranya berkat-berkat Allah Tritunggal turun atas kami semuanya. Memberkati kami semuanya, menuntun kami semuanya. Thank you Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati ya saudara. God bless you ya Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Bu Nuke, Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan. God bless you.